Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya malah bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara spesial kita Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Alhamdulillah tema kita hari ini adalah perbedaan itu indah, subhanallah. Nah pemirsa, acara Gema Ramadan pada kali ini adalah kerjasama daripada TVRI Jawa Timur bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti apa perbedaan kok bisa menjadi indah dan bagaimana cara menyikapi perbedaan supaya menjadi indah? Simak sesaat lagi di Gema Ramadan. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Kali ini menarik sekali, tema kita yang spesial tentunya adalah perbedaan itu indah. Nah, seperti apa perbedaan itu supaya menjadi indah dan bagaimana caranya kita menyikapi segala perbedaan? Kita akan bahas selengkapnya sampai tuntas insya Allah oleh narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Dr. Haji Syamsul Bahri MPDI. Beliau adalah Kepala Biro UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak, Bapak Dokter, Bapak Yai ya. Sehat nggih? Alhamdulillah, Masya Allah, semeringah kelihatan ini. Walaupun puasa sudah di hari ke-8 ya, masih di 10 awal, Masya Allah. Jadi tema kita hari ini nanti Pak Syamsul adalah perbedaan itu indah. Nah ini sebenarnya jadi bertanya-tanya ya, indah yang dalam kategori yang seperti apa? Kok perbedaan bisa menjadi indah? Padahal selama ini kan banyak sekali yang menjadikan perbedaan itu sehingga terjadi permusuhan, pertikaian dan sebagainya. Monggo. Terima kasih Mbak Mala. Judul ini memang menarik sekali. Betul. Ketika suatu hari mungkin kita berjalan-jalan di suatu taman, ada bunga yang warnanya merah muda, ada merah jambu, Masya Allah. ada putih, dan itu sudah diatur sedemikian rupa dalam suatu posisi masing-masing. Betul, betul. Dari menjauh kelihatannya Masya Allah indah sekali. Iya, benar. Rasa kita ingin merengkuh semua. Masya Allah. Hati menjadi damai, pikiran menjadi tenang sekali. Betul. Ya, padahal semula kita sumpah. Iya. Padahal itu bunga itu warnanya berbeda-beda. Betul. Tapi kemungkinan kalau hanya satu warna saja mungkin jenuh, cepat jenuh kita memandang. Iya. Tapi karena berbeda warna itu kita melihat keindahan warna kuning, keindahan warna hijau, keindahan warna putih dan sebagainya. Itulah bentuk daripada satu ayat-ayat Allah. Masya Allah. Itu baru bentuk tumbuhan saja. Betul. Okay. Belum lagi bentuk ciptaan Allah yang lain. Ya. Jenis tumbuhan masih mangga misalnya. Jenis mangga itu namanya mangga sama, tapi ada mangga jenisnya. gadung, mangga mana lagi. Ada mangga golek. Itu satu mangga, tapi kita bisa milih rasa, kepingin rasa kecut manis, golek misalnya. Kepingin kita ingin rasa mangga yang plus manis saja, ada mangga mana lagi misalnya. Dan Masya Allah kekuasaan Allah. Demikian juga kalau kita pandang wanita misalnya, ya Allah, ada yang hidungnya bangir, putih, sedap, cantik sekali dipandang. Ada hidungnya pesek, tapi karena form mukanya memang cocok dengan kepesekannya, cantik dan Allah. Tapi kalau ngomong pesek jangan lihat ke malah Pak. Tidak juga, itu Masya Allah. Ada yang putihnya putih sekali, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Nah, ketika perbedaan ini kita lihat sebagai suatu kekuasaan Allah, Masya Allah, indah sekali. Masya Allah. Itu baru ciptaan-ciptaan yang dapat kita kuasai. Betul. Belum ciptaan Allah yang lain yang begitu banyak. Nah, disitulah kita diperintahkan untuk menggunakan pikiran kita untuk bagaimana menggunakan potensi-potensi yang ada ini menjadi suatu
kenikmatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau diceritakan atau dibayangkan, digambarkan bunga seperti itu tadi, kalau satu warna justru menjenuhkan ya. Nggih, betul Ustadz, Masya Allah. Nah, berbicara perbedaan, tadi sudah disebutkan kira-kira seperti itu gambarannya karena indahnya perbedaan, karena kalau ndak beda malah nggak indah ya. Bener. Nah, ini ada macam-macamnya kah perbedaan itu selain yang disebutkan tadi pada contohnya, Pak Samsul? Nggih. Dalam konteks penciptaan Allah saja kita sudah melihat perbedaan-perbedaan. Yeah. Allah terangkan dalam satu ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Begitu Allah menerangkan dalam firman-Nya bahwa Allah yang menciptakan manusia ini dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar saling kenal, saling mengetahui ciptaan suku-suku dan bangsa-bangsanya Allah itu. Yeah. Di situ Allah ciptakan suku Amerika, suku Eropa, suku Asia, suku Australia. Yeah. Di masing-masing wilayah itu ada lagi suku-sukunya sampai mungkin ribuan bahkan jutaan suku. Allah. Yeah. Itu luar biasa. Nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa Allah tidak memandang mereka, siapapun mereka, suku apapun mereka. Yang Allah muliakan di antara mereka adalah mereka yang paling bertakwa. Baik. Mau suku Jawa tapi dia taat kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, beramal soleh dia, berpuasa dia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mau suku Amerika tapi pembangkang misalnya, Masya Allah. Kufur kepada nikmat Allah, ya tinggal jadi Allah akan memberikan azab yang pedih dan dia tidak mendapatkan kehormatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya perbedaan itu dari status pandangan manusia bisa saja ada kelas-kelasnya, tapi sungguhnya ketika dalam pandangan Allah manusia itu sama. Yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Baik. Dalam konteks hubungan kemanusiaan, Allah perintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun manusia itu. Baik. Tidak dibatasi mau dia suku Batak, Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Bali, tidak ada. Karena Allah berfirman, "Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Baik. Manusia itu akan dilanda kehinaan dimanapun ia berada, kecuali dia segera takarub kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia bertobat kepada Allah dan membangun hubungan kebaikan kepada sesama manusia. Baik. Dia ciptakan hubungan harmonis kepada sesama manusia. Allah tidak tegaskan di situ wahablum minal muslimin, tidak, tapi minan nas, kepada semua manusia. Dalam konteks hubungan kemanusiaan, Allah perintahkan kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Baik. Disitulah ukuran derajat mulianya manusia. Masya Allah. Ketika kita memandang saudara kita berbeda keyakinan misalnya, kita pandang sebelah mata, kita jadikan musuh, padahal dia tidak pernah memusuhi kita. Maka sungguhlah dia tidak beriman, orang-orang macam begitu. Begitu. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita rawat, kita jadi jaga, dipandang secara positif ya, positif, Pak. dan harus dibangun saling hormat menghormati, harus dibangun toleransi, karena perbedaan itu sunnatullah. Baik. Seandainya Allah ciptakan kita satu umat, satu suku, barangkali selesai. Tapi tidak. Iya, betul. Allah ciptakan beragam itu agar kita saling tahu bahwa itu ciptaan Allah. Baik. Nah, dari situlah kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam berbuat kebajikan. Iya. Saya pikir itu nih. Iya, baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi pada intinya adalah kita memandang perbedaan itu dengan sisi positif, mengambil hikmahnya, dan
segala sesuatu yang diciptakan Allah tentunya tidak ada yang sia-sia begitu ya. Iya, pasti ada manfaatnya. Sia-sia, mesti ada hikmah, di sini ada manfaatnya. Baik, berbicara manfaat, hikmahnya ini bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam status sosial ini, Pak Ustadz. Kita tidak bisa memungkiri bahwa status sosial manusia itu bisa dilihat dari sudut ekonomi. Baik. Ada orang kaya, ada orang sangat kaya, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang miskin, ada yang sangat miskin sekali. Betul. Inilah status sosial ekonomi manusia di muka bumi ini. Dalam pandangan manusia ya. Di muka bumi ini memang seperti itu. Oleh karena itu masing-masing status ini ada kewajibannya masing-masing. Baik. Mereka yang berharta dalam konteks Islam, dia punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya, harus menghisab hartanya. Lebih-lebih bulan Ramadan ini, barang siapa dia melaksanakan zakat dan berinfak dan bersedekah karena dia bercukupan harta, niat ibadah karena Allah, iman dia kepada Allah, masya Allah. Pertama, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa ini. Nah, bagi kita yang tidak punya harta, ya, kita banyak-banyak bermuhasabah, ya, bersabar dengan apa yang ada pada kita dan banyak bersyukur. Baik. Dan meminta terus kepada Allah lebih-lebih di bulan Ramadan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mintalah kepada Allah dan bersabarlah. Tegakkan sholat. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Allah menyertai orang-orang yang sabar itu. Baik. Karena memang ya status sosial itu bisa berubah-ubah. Betul. Ada yang mungkin 20 tahun yang lalu dihina, dicaci maki, bahkan dipinggirkan. Betul. Tapi karena keuletan kesabarannya, ya, keistiqomahnya dalam doanya, sekarang jadi orang yang kaya raya, mungkin dipuji-puji. Diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya Allah. Ada orang yang dulu hebat, bertahta, berkuasa. Sekarang jatuh miskin, bahkan sangat hina. Masya Allah. Naudzubillah. Itu tidak sedikit. Itu. Begitulah siklus kehidupan. Oleh karena itulah bagi orang beriman, ya melihat perbedaan itu sesuatu yang harus kita pandang dengan positif lah. Baik. Kita pandang dengan penuh makna dan hikmahnya. Iya. Ya. Apalagi perbedaan status sosial. Jangan kita merasa bangga ketika kita lagi bertahta, berkuasa dan berharta. Ya. Atau janganlah kita minder ketika kita miskin. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi bulan Ramadan ini momen yang baik justru ya untuk menyikapi perbedaan. Kita, baik. Ya. Bulan muhasabah, bulan banyak kita berdoa, meminta kepada Allah. Serai kita banyak-banyak beristighfar. Allah, astagfirullah. Apalagi panjenengan bilang bahwa saat ini kan bulan rahmah, bulan kasih sayang. Betul. Ya, kita mohon kepada Allah limpahan rahmah dan kasih sayangnya. Baik. Tidak menutup kemungkinan. Ada cerita, masya Allah, saya punya kawan dulu. Datang ke satu daerah itu, dia dalam keadaan miskin. Dia menjadi supir, supir biasa lah. Miskin sekali. Dia membawa uang monicing keliling. Lama-lama kemudian dia mengetahui ilmunya tentang ilmu monicing. Dia buka kemudian sendiri pelan-pelan. Sekarang masya Allah. Jadi jutawan. Kaya dan agnia sekali dan sangat dermawan. Luar biasa. Nah ini karena kesabaran Allah rubah. Dan Allah wujudkan doanya. Ya, itulah kehidupan. Baik. Oleh karena itu kita jangan pesimis lah, apalagi bulan puasa. Dalam keadaan tidak makan pun kita masih diperintahkan optimis. Betul. Ya, karena Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya orang yang mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Tapi Pak Ustadz, ketika berbicara status sosial, perbedaan ini di masyarakat masih banyak ya yang merendahkan mungkin sosial atau status ya. Nah ini perbedaan status itu masih ada yang dengan tetangga itu merendahkan atau
dalam bergaul itu memilih, memilah seperti itu yang sekufu dengannya gitu. Nah ini bagaimana sebaiknya kaum muslimin menyikapi ini, Pak Ustadz? Itulah yang tidak harus terjadi bagi orang yang beriman. Baik. Bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika apapun statusnya dia, lagi berpunya, lagi berkuasa, dia tidak boleh memandang rendah tetangganya yang lemah. Tidak boleh. Baik. Sekali lagi tidak boleh. Ya. Bahkan seharusnya dia menjadi contoh. Memberi. Ya. Baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa di antara orang yang akan mendapat kebahagiaan hidup dunia akhirat itu, ya, di antaranya adalah wasilul arham, dia membangun silaturahim. Baik. Ya. Sekalipun mungkin tidak seiman tetangganya, ya. Apalagi ya, tidak seiman, miskin, tidak boleh dipandang sebelah mata itu. Jadi harus kita bangun hubungan yang baik. Wa atimu ta'am, dia harus kita memberi. Ya, jadi, kaya ya, bahkan masak sampai baunya tercium tetangganya, tapi tetangganya tidak merasakan, itu juga sudah aib di hadapan Allah. Baik. Nah tadi kan sempat disinggung nih Pak Ustadz ya, dalam status sosial ini kita menyikapi perbedaan, salah satunya yang agnia memberi atau menyantuni mengeluarkan zakat. Nah ini nanti juga di penghujung Ramadan tentunya kewajiban bagi yang sampai pada kewajiban zakat itu, ketika ada tetangga kita yang non muslim nih, maaf, apakah bisa itu menerima santunan atau zakat itu sebagai wujud kita menyikapi perbedaan ini dengan baik gitu? Cara pandang ini banyak pendapat, tetapi menurut saya itu boleh. Ya. Baik. Sangat boleh. Walaupun non muslim ya. Non muslim boleh. Baik. Ya, karena memang sangat-sangat dia membutuhkan dan dia orang yang paling dekat dengan kita. Berarti masuk pada golongan yang mana ini? Fuqara wal masakin itu ya, termasuk kelompok-kelompok yang masakin itu. Baik. Ya. Bahkan dalam bertangga pun kalau dia berbeda agama, kita tidak boleh mengolok-olok keyakinan mereka. Betul. Allah berfirman dalam satu ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmin, begitu kata Allah. Janganlah engkau menghina sesembahan mereka yang tidak seiman denganmu. Karena apabila kamu menghina mereka atau mencaci maki mereka, maka mereka pun akan membalik menghina Allah bighairi ilmin, dengan penghinaan yang lebih jelek lagi. Itu apa artinya? Bahwa Allah tidak memerintahkan pada kita tidak boleh kita menghina sesembahan keyakinan orang yang berbeda dengan kita. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Nah, urusan akidah ya silakan. Tapi urusan kemanusiaan Allah perintahkan kepada kita. Jaga hubungan kemanusiaan itu. Wa habli minan nas. Nah, terlalu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Bukankah Nabi diutus ke muka bumi tidak hanya untuk orang Islam? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak mengutus kami kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk rahmah seluruh alam. Alam termasuk ya manusia yang tidak seiman dengan kita. Baik. Iya. Nah, berbicara apa namanya ini tadi, perbedaan itu indah ya. Saya ingin bertanya nanti bagaimana perbedaan di masa Rasulullah itu, apakah ada? Iya, tapi ditahan dulu nggih Pak Ustadz. Kita akan sambung nanti setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Tema kita hari ini adalah perbedaan itu indah. Dan saya mengajak kepada Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Kami ulangi 0315678216. Baik. Pak Ustadz, tadi yang terpotong pertanyaan saya, untuk perbedaan ini apakah sudah ada di zaman Rasulullah atau sahabat itu, bagaimana? Dalam konteks apa perbedaan yang ditanyakan ini? Apapun perselisihan atau apa tentang perbedaan yang pernah terjadi, bahwa baik. Kita tahan dulu. Ya, boleh, sudah telepon yang sudah masuk, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan saya Bapak mau siapa? Bertanya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Agus Kediri, Kampung Dalem. Pak Agus di Kediri, baik, monggo. Biasanya dulu kalau di bulan Ramadan
Saya selalu sama istri saya itu sholat, terus setelah istri saya meninggal, saya sering zakat sama istri saya di musola. Tapi setelah istri saya nggak ada, apa boleh zakat? Baik. Halo? Tentang zakat ya Pak Agus ya? Gimana, bisa diulang Pak Agus? Baik, sepertinya terputus ya, sayang sekali. Pak Ustadz mungkin bisa menangkap tadi pertanyaannya? Bisa saya tangkap sedikit kalau tidak salah. Ketika istri beliau masih hidup, dia menunaikan zakat di bulan Ramadan, begitulah. Tapi karena sudah istrinya beliau meninggal, apakah kemudian istri sudah meninggal itu saya harus bayar zakatnya? Baik. Lantas jawabannya beribun? Zakatnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah tidak. Tapi kalau kemudian barangkali kepingin bersodakoh mengatasnamakan almarhumah, ya, sangat mulia, sangat perbuatan baik sekali. Baik. Mungkin kembali ke pemiliknya ya Pak Ustadz ya, harta tadi yang dizakati mungkin milik istri begitu? Tidak, barangkali si suami atau anak punya rezeki, ya, saya niatkan ini sedekah untuk atas nama ibu saya. Baik. Itu perbuatan yang sangat mulia sekali. Baik. Lebih-lebih kalau harta yang dia punya itu kan sudah menjadi waris anak-anaknya. Betul. Atau menjadi ahli waris keluarganya. Ya barangkali biasanya kalau sebelum dibagikan, ya apa iki? Disisakan sekian kemudian kita wakafkan untuk musola atas nama ibu, masya Allah itu perbuatan yang sangat mulia. Baik, dan sah-sah saja, nggih. Baik. Itu Pak Agus kurang lebihnya ya pertanyaannya yang bisa kami tangkap dan jawabannya semoga bisa diterima. Nggih. Selanjutnya yang tadi yang terputus Pak Ustaz. Begini. Nabi itu hidup di Mekah dan kemudian hidup di Madinah. Ketika hidup di Mekah di awal-awal juga sudah menghadapi orang yang berbeda keyakinan dengan para kafir Quraisy. Tapi kemudian beliau ketika hidup di Madinah, beliau juga berhadapan tidak semuanya Muslim, yaitu banyak orang-orang Majusi, orang Nasrani. Baik. Tapi Nabi memberikan simbol penghormatan kepada semua orang yang berbeda agama itu. Nah, jadi menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, dalam konteks hubungan keyakinan yang berbeda pun Nabi kita tidak mengganggu, tidak memaksakan. Baik. Bahkan Nabi memutuskan persoalan hukum itu sangat adil. Baik. Sekalipun mereka misalnya beragama Yahudi, tapi mereka benar dalam posisi hukum, maka menang. Baik. Kita sahabat terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ji, Bapak siapa di mana? Halo. Iya Pak, monggo sudah masuk. Volume TV-nya mungkin bisa diperkecil Pak. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya Bapak, dengan siapa di mana? Bapak Taufik di Surabaya. Baik, terputus lagi ya. Sayang sekali ya, belum berkesempatan untuk bergabung di TVRI Jawa Timur dalam Gemar Ramadan. Baik, Pak Ustadz bisa dilanjutkan. Halo. Masih tersambung. Baik, assalamualaikum. Halo. Iya Bapak, halo. Bisa volume televisinya dikecilin? Iya Bapak, halo. Bisa volume televisinya. Halo. Nggak bisa, silakan. Silakan pertanyaannya Bapak. Baik, sudah terputus ya. Baik, monggo dilanjutkan Pak Ustadz. Jadi berbicara persoalan perbedaan, Nabi sudah menghadapi perbedaan, perbedaan
suku ya, betul, termasuk betul. Juga perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan sosial ya. Antara Nabi kan dari Mekah ke Madinah. Betul. Jadi karakteristik masyarakat Mekah dengan Madinah sudah berbeda. Oh, baik. Berbeda. Masya Allah. Dan di Madinah pun ketika itu tidak semua beragama Islam. Banyak orang yang Majusi, Nasrani. Tapi Nabi afsus salam, menebarkan kedamaian. Masya Allah. Ini yang perlu kita tiru, menebarkan kita contoh. Kedamaian kepada seluruh masyarakat setempat. Sehingga dengan akhlak saling membangun harmonisasi itulah kemudian Nabi menjadi simbol yang sangat disegani oleh masyarakat ketika itu. Nah itu. Jadi ini penting untuk kita renungkan bahwa kita hidup berbeda sosial, berbeda suku, berbeda keyakinan itu adalah satu keniscayaan. Baik. Nah, tergantung bagaimana kita kemudian membangun hubungan kita sesama manusia. Nah, kepandaian kita membangun hubungan sesama manusia itulah nilai perilaku kita di hadapan Allah. Baik. Itu. Karena sesungguhnya yang mampu merubah perilaku kehidupan seorang adalah akhlak. Jadi Rasulullah benar-benar mencontohkan dan membuktikan bahwa perbedaan itu tetap indah ya Pak Ustadz. Nah namun, baik. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam. Dengan Ibu Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, di mana Bu? Ini dari hamba Allah di Pasiran Lamongan. Baik, monggo Ibu pertanyaannya. Ya. Bagaimanakah tanda-tanda orang yang puasa yang dicintai Allah Pak Ustadz? Tanda-tanda? Yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah. Baik. Sudah cukup Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu di Lamongan, Pak Ustadz. Monggo. Pertanyaannya Ibu sederhana tapi membuat kita merinding. Betul sekali Allah. Tanda-tanda. Karena ketika kita ungkap jawabannya satu persatu, ini mengukur bahwa kita sudahkah sampai di situ. Allah. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah itu pertama hidupnya selalu mencari keridhaan Allah, niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit sekali apapun. Ya. Apalagi dalam keadaan berharta, bertahta, dia istiqomah kepada Allah. Insyaallah. Ya. Dia tidak pernah menggeser kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan kepada dunia. Allah, iya. Ini indikator yang pertama. Ciri-ciri pertama, dia tidak pernah menggeser keimanan ketaatannya kepada Allah dalam situasi apapun hidupnya. Itu. Baik waktu dia melarat, baik dia di penjara, atau sedang berkuasa, atau sedang tidak pernah dia bergeser untuk cinta dan taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian ia bersama para nabi di surga. Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi golongan itu. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memuhasabah diri kita, untuk mengantarkan diri kita menjadi orang yang dicintai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu saja dia beramal soleh. Beramal soleh itu luas sekali pengertiannya. Iya, betul. Yang bangun hubungan kebaikan kepada sama manusia. Kalau dia hilap, dia minta maaf. Manusia ini luas sekali, yang paling dekat adalah keluarganya. Kalau dia seorang anak, dia kepada ibunya. Seorang anak kepada bapaknya.
seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya, seorang ibu bapak kepada anak-anaknya. Dia bangun di situ dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum nar. Iya. Itu. Belum lagi dengan masyarakat, iya, dengan teman-teman sejawatnya. Dia bangun hubungan, dia jaga lidahnya. Baik. Dia tidak berbicara kalau tidak perlu. Masya Allah. Kalau kecentuk salah dia istighfar. Allah. Yang ketiga, iya, dia lihat hartanya, dari mana sumber hartanya. Selalu dia sisihkan, dia infakkan di jalan Allah. Dia bagi hartanya sebagian untuk kehidupan dan keluarganya, sebagiannya disimpan untuk bekal, sebagiannya diinfakkan, disodakaukan untuk bekal akhirat. Allah. Imam Ghazali membagi tiga nih harta. Ketika orang sudah melihat hartanya dengan tiga fungsi ini, insya Allah dia akan tenang hidupnya. Dia selalu ingat kepada Allah. Dia selalu ingat bahwa yang paling dekat dengan kehidupan adalah kematian. Sekali lagi saya katakan, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Ya. Oleh karena itulah, orang yang selalu mengingat kematian itu termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin, amin. Yang ketiga, ya, di antara orang yang dicintai Allah, orang yang tidak pendendam. Baik. Menjaga orang yang, hati ya. Berdamai hidupnya. Legowo kalau orang Jawa bilang. Kalau dalam satu ayat Allah tutup ayat itu dengan wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang saling berdamai, saling bermaaf-maafan. Okay. Kadang-kadang ada orang yang menggoda kita sampai kita sakit hati, tapi dia tidak layani itu. Yeah. Dia lapang dada. Yeah. Bahkan masih minta maaf. Masya Allah. Nah, yeah. Puasa melatih kita semacam itu. Okay. Sehingga pantaslah kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Yang terakhir adalah orang senantiasa bertobat. Tobat, baik. Bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak pernah kecentuk dengan dosa. Tidak ada. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyaklah istighfar. Sekali lagi, menangislah di waktu malam. Minta kepada Allah ampunan seluas-luasnya. Bahkan dalam satu kisah, ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan di yaumil qiyamah itu. Salah satu adalah orang yang menangisi dosa-dosa masa lalunya. Masya Allah. Dia menangis dan mohon ampun, dia tangisi dosa-dosa masa lalu. Nah, ketika ini terjadi, ini bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga kita bisa tergolong dari salah satunya ya Pak Ustadz. Baik, sudah ada telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Rahman Bangkalan, Mbak. Pak Rahman Bangkalan, monggo pertanyaannya Pak Rahman. Saya sangat tertarik, terima kasih Pak Samsul Bahri. Tadi beberapa poin yang disebutkan itu, terima kasih. Lalu saya ingin bertanya Pak Samsul Bahri, bahwa Allah itu memang menciptakan surga dan neraka. Itu perbedaan, itu indah. Namun masih ada perbedaan agama. Yang orang kadang-kadang masih melakukan perbuatan yang tidak senonoh, termasuk pengeboman. Baik. Ini termasuk orang kelompok mana di hadapan Allah? Baik. Karena di Al-Quran itu disebutkan hablum minan nas, hablum minallah. Harus sama-sama baik kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi.
baik kepada hewan pun, binatang, juga tumbuh-tumbuhan. Ini yang dicita-citakan oleh manusia yang sejati. Nah, yang jadi pertanyaan saya, orang yang suka melukai orang lain, termasuk pengeboman, ini mempunyai predikat Islam. Itu Islam yang mana? Baik. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Mohon penjelasannya Pak Samsul. Terima kasih. Baik Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa pertanyaannya ini Pak Ustadz ya. Monggo sudah bisa dipahami nggih? Terkait pengeboman yang beberapa saat ini sudah terjadi lagi. Nggih, monggo. Terima kasih Bapak kita dari Bangkalan. Mudah-mudahan pada saya. Amin, amin. Saya memandang orang yang melakukan pengoboman kepada orang-orang yang tidak bersalah ini adalah suatu perbuatan yang sangat hina di mata Islam. Sekalipun dia mungkin membawa label Islam, kita harus pertanyakan kualitas keislamannya, kualitas pemahamannya kepada Islam itu sendiri. Banyak orang-orang yang kemudian tidak begitu dalam Islamnya karena terdoktrin oleh kelompok-kelompok militan yang memiliki tendensi-tendensi yang justru menghinakan Islam itu sendiri, kadang-kadang hanyut dan terbawa oleh doktrin itu. Nah, ini persoalan. Oleh karenanya bagi kita yang sudah belajar agama dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita, dengan para ulama-ulama kita, mari kita ikuti. Jangan mengikuti pola-pola radikalisme ini. Betul. Pola-pola yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an. Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas sekali Al-Qur'an mengajarkan kepada kita sekalian. Tidak kami mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Bahkan Nabi dalam dakwahnya pun pernah, jangankan sampai mengebom, sampai mau berkata agak kasar saja ditegur oleh Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka disebabkan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut dan berhati sabar kepada mereka musuh-musuhmu itu. Seandainya engkau berhati kasar, jangankan berlaku kasar, hatimu dongkol saja kepada mereka. Mereka akan membencimu dan lari dari sekelilingmu. Udahlah, maafkan mereka. Begitu kata Allah. Coba pikir. Apalagi ngebom. Citra Islam menjadi hina dan rusak. Iya, betul. Karena apa yang sering didengungkan oleh para alim, para ulama, bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, kok menjadi... kita harus sabar dengan ujian-ujian mereka yang berbeda dengan kita, dengan perilaku-perilaku mereka yang belum mendapat hidayah. Mereka kan kalau mendapat hidayah kan tidak mungkin. Oleh karena itulah kita tetap berikhtiar menghadapi mereka dengan cara-cara yang Islam. Baik. Saya pikir itu. Iya, jadi jangan bom dibalas bom begitu ya. Harus lebih santun ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Ustadz setelah jeda nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Gemar Ramadan. Sesaat lagi akan kembali. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih. Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Kami ajak kembali Anda bagi yang ingin bergabung atau bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Samsul Bahri, MPDI, maka silakan bisa menghubungi di telepon interaktif 0315678216. Tema kita hari ini adalah perbedaan itu indah. Baik, Ustadz, tadi sudah dijawab dengan jelas ya bahwa Islam itu damai, Islam itu rahmatan lil alamin, begitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang bersikap buruk terhadap kita, hendaknya kita
membalasnya dengan kebaikan begitu ya Pak Ustadz. Betul. Tetapi ini banyak juga terjadi mungkin dalam contoh terkecil di lingkungan keluarga Ustadz. Nggih, nun sewu. Suami istri ini juga sering ya terjadi perbedaan ini. Dan jamaah di rumah pemirsa tentunya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, ini bagaimana menyikapi ini Ustadz? Yang perlu kita pahami bahwa antara suami dan istri itu berbeda latar belakang. Betul. Suami laki-laki, istri perempuan. Latar belakang keluarga juga berbeda-beda. Baik. Maka mau tidak mau kita harus ada setuju dalam perbedaan dalam hal-hal tertentu. Baik. Harus setuju ya. Iya. Mau yang suami atau istrinya nih yang harus setuju. Karena ketika masih proses pengenalan awal disembunyikan sesuatu. Betul. Yang indah-indah saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Bapak siapa di mana? Pak Munib di Krian. Assalamualaikum Yai Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak pertanyaannya. Alhamdulillah, perbedaan itu indah. Iya. Itu didengar. Itu hanya didengar. Tapi untuk dirasakan itu sakit, Pak. Allah. Nggih. Iya, jadi masih ingatkan Pak bahwa memang perbedaan pendapat dan pendapatan itu juga menyakitkan. Baik. Silakan pertanyaannya, Pak. Nah, pertanyaannya Yai Samsul Bahri. Iya. Yai Samsul Bahri. Nggih, nikah. Benarkah perbedaan itu indah? Kenyataannya banyak perbedaan itu tidak indah. Baik. Menjadi, iya, kalau saya lihat di TV, ILC dan sebagainya, orang yang didolimi itu Pak, bagaimanapun dia juga manusia. Iya. Pendapat orang yang didolimi dan yang mendolimi itu jelas beda. Itu tadi yang. Baik. Dan itu tidak indah. Mohon nasihati Yai Samsul. Baik. Terima kasih Bapak di Krian Sidoarjo. Iya. Ini luar biasa pertanyaannya ya, Inge. Monggo, benarkah perbedaan itu indah? Masya Allah. Bagaimana jawabannya? Monggo. Terima kasih, Pak Ustadz. Ini pertanyaannya cukup membuat saya berpikir panjang ini. Ketika kita menyikapi perbedaan itu dengan emosi, ketika kita menyikapi perbedaan itu dengan nafsu, ya, maka seringkali perbedaan menjadi persoalan, bahkan bisa menjadi permusuhan. Baik. Bahkan bisa menjadi sebab kebencian. Iya. Tetapi ketika kita memandang perbedaan itu dengan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita ada cara pandang berdebat juga berbeda, bahkan sampai ketika orang-orang yang menggunakan hawa nafsu itu melakukan tindakan-tindakan yang ya carpe diem gitu. Betul. Ketika kita menyikapi dengan emosi juga maka tidak menjadi indah dia. Tidak menjadi indah. Tapi ketika kita sikapi, oh itulah karakter si fulan yang karena kalau kita belajar agama, ya insya Allah surat An-Nahl 125 itu dalam konteks berdebat saja Allah tegur kita, Allah ajak kita untuk billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat pun, kalau berdiskusi pun, kalau bermujadalah pun, kita hendaklah dengan cara yang baik. Yang baik. Artinya tidak ngeyel. Iya. Tapi kalau ngeyel memperturutkan harus menang. Panjang perkara. Tapi oh ya sudah. Maka kita bisa mengukur bahwa
Orang yang kita ajak berdebat ini orang yang lagi emosi. Ya. Baik. Nah disitulah ketika kita memandang perbedaan menjadi indah, kita pandang dengan cara bahwa sesuatu itu harus disikapi dengan cara-cara iman. Cara-cara iman. Cara-cara iman. Kalau orang-orang menyikapi sesuatu dengan cara-cara iman, dia tempatkan hati, kesabaran, dan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai. Ya. Suatu saat orang melakukan tindakan perdebatan atau perbedaan yang ngeyel atau mempertukarkan hawa nafsunya, dia akan menyesal. Karena ternyata saya salah dan sebagainya. Nah, begitulah sesungguhnya cara kita sebagai orang Islam diminta dengan iman dan kesabaran, dengan bil hikmah. Bil hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah mereka ke jalan Allah itu dengan bil hikmah. Dan berikanlah mereka pendidikan untuk pengajaran dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah atau berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Begitu kita kalau menghadapi perbedaan yang sifatnya face to face dalam keadaan diskusi. Dalam keadaan misalnya kita menghadapi orang-orang jelas-jelas dia kufur atau jelas-jelas dia kafir, tapi dia mengancam kehidupan kita. Itu pun kita punya cara. Seperti apa itu, Pak Ustaz? Ya, kita lihat Nabi itu ketika diuji dengan perang itu sampai 3 kali diminta dalam perjanjian perang, baru Nabi menyikapi dengan perang. Jadi tidak sekaligus itu, tidak sekaligus. Nah, begitulah yang kita kedepankan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, seringkali orang menjadi emosi. Betul. Emosi, maka kadang-kadang keluarlah omongan-omongan yang tidak baik. Yang akhirnya apalagi dia menyampaikan dengan simbol-simbol keislaman. Tetapi kalamnya tidak cocok dengan kalam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kalamnya mencaci maki, menghujat, menghina. Seperti apa yang katakan Ustadz tadi, seringkali juga perbedaan pendapatan dengan betul. Pendapat dan pendapatan. Pendapatan ya itulah. Tapi ketika orang kok dia pendapatannya besar tinggi ya, kita berpikir, oh saya harus bisa dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Iya. Banyak orang yang kemudian punya pendapatan besar tapi dengan cara yang baik. Tapi banyak orang yang punya pendapatan besar tapi dengan cara yang tidak baik dan tidak menenteramkan rumahnya. Pasti itu. Sesuatu yang diperoleh kalau dengan konteks Islam dari cara-cara yang haram tidak berkah rezekinya. Jadi efeknya itu di belakang ya. Memang kelihatan mewah. Tapi dia seperti berada di panasnya api neraka. Allah. Jadi pada intinya tadi tetap perbedaan itu tetap indah ya Pak Ustadz ya. Kalau kita memandang dengan sunnatullah. Dengan sunnatullah. Saya pikir begitu Pak. Nah misalnya tadi pertanyaan saya yang dalam keluarga nih Pak Ustadz ya. Misalnya dari contoh terkecil salah satu suami atau istrinya yang rajin ibadah, paham agama, kemudian bukannya memandang rendah sih pasangannya gitu kan, cuman berharap gitu suaminya atau istrinya itu dalam momen Ramadan lebih memperbanyak ibadah baca Qur'annya atau ibadah sunnahnya, tetapi sang suami punya pendapat yang lain gitu, artinya tidak bisa melaksanakan seperti itu. Nah itu bagaimana menyikapi perbedaan ini singkat Yai? Ya ini karena yang tanya wanita masih suaminya terpojok. Baik, ada waktu sedikit yang tersisa monggo. Ya, saya pikir begini, masih bersyukur kalau suami masih istiqomah ibadah. Cuman mungkin dalam hal-hal tertentu tidak seirama dengan istri. Tetapi masing-masing kita kan selalu berusaha untuk mengajak. Betul. Mengajak itu bisa bil lisan, tapi lebih baik bil hal. Dengan contoh. Bahkan kalau sudah kita melihat tidak ada perubahan, dengan bangun tengah malam, sholat malam di sampingnya dia seraya menangis mohon kepada ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah. Jadikanlah keluarga suami kami imam yang menjadi contoh. Engkau
dia yang sangat saya cintai ya Allah. Baik. Dia yang saya banggakan ya Allah. Ya. Siapa lagi yang bisa merubah keadaannya kecuali Engkau. Minta saru-sarunya didengar, samar-samar terdengar suara istri, Masya Allah. Baik. Merinding suaminya, lama-lama dia akan berubah. Allah, dengan izin Allah tentunya. Baik, kita sudah di penghujung waktu ini Pak Ustadz, tidak terasa. Monggo kesimpulan daripada yang kita bahas sore hari ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sungguhlah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita telah diberikan contoh oleh beliau tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan, baik perbedaan kita sama manusia, perbedaan kita antar suku dan budaya, perbedaan dari segala macam bentuk perbedaan. Nabi telah contohkan menyikapinya. Sehingga dengan demikian, sungguhlah kita sebagai orang beriman itu tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah kecuali mereka yang paling bertakwa. Baik. Nah itulah yang kita harapkan dari kita bulan Ramadan ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penghujung daripada kita bulan Ramadan ini berharap agar kita mendapat tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Menyikapi perbedaan dengan iman, menyikapi perbedaan dengan sabar, menyikapi perbedaan dengan ikhlas. Dan itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Semoga kita bisa menyikapi dengan baik itu. Amin. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan ilmunya, semoga manfaat barokah. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, usai sudah perjumpaan kita di Gemar Ramadan sore hari ini, saya malah mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.